Perkenalkan, saya Darwin. Di sesi ini saya akan membahas mengenai Lean Startup Part 2, bagian kedua, yaitu STEER. Bagaimana cara mengendarai sebuah Lean Startup. Di Part 1, di sesi pertama, Lean Startup itu adalah membahas mengenai visi, yaitu proses start, define, run, and experiment. Kalau di bagian kedua, STEER, juga memiliki 4 tahapan, yaitu yang pertama disebut leap, kedua test, ketiga measure, dan keempat pivot atau persevere. Langsung saja ke tahapan pertama, yaitu leap atau lompatan. Jadi, lompatan ini merupakan sebuah strategi bagaimana kita nggak harus melakukan sesuatu hal yang telah dijalani oleh orang lain dan gagal. Jadi kita langsung lompat saja the best practice-nya. Tetapi, yang namanya strategi itu sebenarnya adalah berdasarkan asumsi, based on assumption. Semua business plan dimulai dari asumsi, sekumpulan asumsi. Kemudian kita membuktikannya bagaimana asumsi ini sesuai dengan visi yang ingin kita capai. Semua asumsi harus dibuktikan, benar-benar adalah benar apa adanya. Ya, kita harus minimalisir terjadinya error. Kita nggak boleh terlalu munafik. Kalau memang kita udah tahu strategi yang kita plan di awal itu nggak bakalan jalan, segeralah lakukan perubahan strategi. Karena kalau memang mengacu kepada tradisional bisnis strategi, itu memang bisa membantu mengidentifikasi masalah. Tetapi belum tentu tantangan yang hadir itu semuanya bisa diselesaikan dengan tradisional bisnis strategi. Ini merupakan situasi yang pasti dihadapi oleh entrepreneur. Asumsi ini sebenarnya sesuatu hal yang tidak pasti. Ya, tentunya kalau kita bekali dengan knowledge, itu lebih mendekati, tetapi nggak 100%. Kemudian lompatan berikutnya adalah beyond the right place at the right time. Masalah waktu dan tempat harus dicocokkan. Karena ada kondisi startup yang dijalankan, dia tempatnya itu pas, tetapi momennya tidak pas. Atau sebaliknya, momennya yang pas, tetapi tempatnya tidak pas. Tempatnya misalnya market, pasar yang tidak pas posisinya, tidak sesuai dengan keinginan customer. Jadi kita harus benar-benar keep state of the art dari state of the art engineering dari entrepreneur tersebut. Artinya adalah kita harus benar-benar melihat kondisi sekarang ini, the right place, the right time, harus benar-benar sinkron. Membuat satu diferensiasi. Diferensiasi merupakan salah satu success story, success path yang pasti. Okay? Di mana harus kita adaptasikan dengan strategi di awal, yaitu strategi yang diasumsikan pertama kali. Lompatan berikutnya yang bisa dibilang valuable itu udah pasti grow. Jadi dua hal ini merupakan variabel yang bersinergi satu sama lain. Value adalah sesuatu yang bermanfaat bagi customer. Nah, dengan manfaat tersebut, terciptalah kepuasan pelanggan. Dari kepuasan berarti dengan ditambah lagi word of mouth, kekuatan marketing dari mulut ke mulut, itu secara nggak langsung bisa mendukung terjadinya pertumbuhan. Perusahaan-perusahaan besar, terutama perusahaan online yang modern sekarang ini, dia bukan mengharapkan profit sebagai prioritas utama, tetapi value sebagai prioritas utama. Lompatan yang berikutnya adalah mengenai analisis paralisis. Yaitu entrepreneur sebenarnya bisa menjadi korban dari analisis paralisis ini. Artinya gimana? Kalau tidak berdasarkan research
kemudian tidak menulisnya strategi di whiteboard misalnya, atau alat apapun, sticky note dan sebagainya. Segala sesuatu yang tidak dianalisa secara tertulis itu terkadang bisa menjadi masalah. Apalagi misalnya membuat strategi secara verbal. Oke, kita meetingkan bersama tim. Itu kan hanya just meeting. Ya, kalau tidak kita tuangkan dalam bentuk tulisan, kemudian kita perhatikan, kita ngecek kembali, cross check apakah yang dimeetingkan itu benar-benar dijalankan atau tidak, itu bakalan menjadi percuma. Oke, jadi kembali dari proses analisis selesai, dimeetingkan, kemudian dicatat, didelegasikan, habis itu dikontrol. Itu semuanya proses yang harus dijalankan. Tujuannya apa? Yaitu bisa mencapai yang disebut minimum viable product atau MVP. Analisis ada plus, ada minus ya. Kalau analisis terlalu lama, fokus kita atau effort kita terlalu besar di analisis, itu bahaya. Kalau tanpa adanya action. Tanpa adanya action, udah pasti startup tersebut mengarah kepada kegagalan. Jadi seorang entrepreneur itu dalam analisis paralisis, konsep ini adalah dia harus bisa tahu kapan harus melakukan analisis, kapan dia harus berhenti melakukan analisis, dan start building. Sehingga goal yang ingin dicapai yaitu minimum viable product bisa terrealisasi, tidak teori semata. Step yang kedua adalah tes. Mengapa? Why first products are not meant to be perfect? Apapun itu, produk pertama kali belum tentu sempurna. Dan biasanya nggak akan pernah sempurna langsung di awal. Mengapa? Soalnya kita ingin mengejar yang disebut minimum viable product. Customer yang sekarang ini menginginkan fitur X misalnya. Belum tentu fitur X itu masih dia butuhkan keesokan harinya atau beberapa bulan berikutnya. Sehingga di mata customer yang awalnya perfect, nah ke depannya karena dia nggak butuh berarti bagi dia itu nggak perfect. Itu dari perspektifnya customer. Kalau dari perspektif si startup-nya, si entrepreneur-nya, kalau mau menunggu sampai produk itu sempurna, berarti sebenarnya kita nggak memulai. Prinsip adalah kita harus mulai dulu. Setelah mulai kita tes market, product market fit. Sesuai, kalau memang sesuai, oke. Itu belum termasuk perfect, kita butuh lakukan improvisasi. Kalau tidak sesuai, maka kita sempurnakan lagi. Jadi semuanya itu adalah merupakan feedback loop. Build, measure, and run. Dari minimum viable product, MVP ada 3. Yang pertama, contohnya misalnya video MVP. Video MVP atau saya ambil contoh nyatanya, kita bisa buat landing page untuk lakukan sign up. Kita kumpulkan dulu secara crowd keramaian, memastikan sebenarnya berapa banyak sih customer yang suka dengan produk kita. Jadi kita bisa menawarkan benefit ya, bukan fitur. Kalau fitur, misalnya saya punya flash disk sebesar 1 tera, saya tawarkan kepada orang awam yang tidak memiliki pengetahuan mengenai teknologi. Dia nggak akan peduli apa sih itu ukurannya tera, bagi dia nggak penting. Tetapi jika saya mengatakan flash disk ini bisa menyimpan video atau film atau lagu sampai jutaan. Nah, dari sini perspektifnya, maksudnya mindset dia udah berbeda. Karena dia bakalan berpikir, kalau memang dia bisa isi jutaan, wah, berarti 1 bulan, 1 tahun pun gak bakalan siap nontonnya. Dan itu bagi dia merupakan entertainment. Dia bisa merasakan benefitnya. Nah, ini video MVP adalah kita harus tonjolkan. Atau tadi dalam skenario saya adalah landing page untuk sign up. Dengan memberikan benefit tersebut, menawarkan benefit tersebut, si customer mau sudi untuk mendaftarkan dirinya, untuk sign up-kan account-nya. Yang kedua adalah conscious MVP. Artinya begini, dari sekumpulan orang, misalnya target market adalah ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga
dari 10 orang pun belum tentu behaviornya itu sama, keinginannya, kebutuhannya sama. Jadi, dari MVP ini adalah kita memilih satu atau dua orang, fokus saja kepada dia, apa sih yang dia butuhkan secara detail. Kalau memang ada produk yang belum sesuai dengan keinginan atau kebutuhan dia, kita coba penuhi, buat semakin kaya produk kita. Kalau memang orang pertama itu dia udah benar-benar puas dengan benefit yang bisa kita tawarkan, nah kita bisa uji coba ke ibu rumah tangga yang kedua. Kalau memang ada yang kesalah, ada yang belum cocok dengan ibu rumah tangga kedua dan bisa di-align-kan, bisa diselaraskan, oke, kita tambahin lagi. Nah, yakinlah kalau kita merujuk kepada ada namanya konsep Pareto 20-80, dari dua orang effort kita fokus ke sana. Sebenarnya secara nggak langsung 80 orang udah terakomodir. Tetapi praktek dan teori itu belum tentu sama. Bukan salah di praktek, bukan juga salah di teori. Tetapi memang namanya market yang terus berubah. Jadi prinsipnya adalah kita pilih satu atau dua orang, coba benar-benar penuhi secara keseluruhan kebutuhan atau keinginan dia. Yang ketiga adalah Wizard of Oz atau Wizard of MVP. Di sini adalah prototype. Kita bisa kalau menggunakan teknologi dalam startup, berarti inovasi di sini. Buatlah satu prototype, kita uji usability dari produk kita. Usability, bukan user experience. Jadi dibedakan. Ada persepsi yang sering salah adalah orang membuat prototype dan menanyakan, ini gimana tata letaknya, kemudian color-nya, font-nya. Sebenarnya bukan. Prototype itu lebih cocok dibuat untuk menguji usability, fungsinya, manfaatnya, kegunaannya. Nah, dari kegunaan tersebut kita bisa uji kepada beberapa customer apakah sudah memenuhi MVP atau belum. Jadi ada peranan dari kualitas dan desain di dalam MVP. Dari ketiganya, tadi ketiga yang di depan ini MVP, bisa dijalankan secara paralel, bisa juga dijalankan secara sekuensial. Dan tergantung juga ya konteksnya, maksudnya jenis produk yang ingin kita kembangkan. Jadi kalau dari peranan kualitas, kemudian dari desainnya, ini udah masuk ke ranahnya user experience. Modern production, prosesnya itu sebenarnya bergantung kepada high quality untuk melakukan boosting efisiensi. Mengapa? Karena customer ini merupakan bagian terpenting di dalam proses produksi. Kalau membuat satu produk tanpa ada kejelasan siapa yang akan menggunakannya, itu habis waktu. Jadi harus tahu dulu jelas siapa, kemudian bagaimana kualitas dari mata si customer. Boleh kita menggunakan filosofi untuk memproduksi high quality experience, tetapi jangan lupa juga untuk terus mengobservasi, melihat sudah sesuai atau belum kualitasnya di mata customer. Prinsip dari kualitas adalah, if we do not know who the customer is, we do not know what quality is. Jika kita tidak mengetahui siapa customer kita, sebenarnya kita belum tahu mengenai kualitas itu apa. Oke. Dari MVP tersebut, barulah kita akan mengarah kepada innovation accounting. Nah, arti innovation accounting merujuk kepada teori bisnis model canvas. Itu kan berarti ada beberapa bagian. Kita petakan, sebenarnya ada visibility, ada desirability, dan ada viability, yaitu bagian cost dan revenue. Innovation accounting ini adalah mengarah kepada melihat bagaimana cost versus revenue. Apakah startup yang kita jalankan sanggup nggak sustain? Atau mungkin udah waktunya melakukan sesuatu. Nanti di poin berikutnya akan kita bahas lagi. Jadi prinsipnya innovation accounting from MVP to innovation accounting adalah dari minimum viable product
Kita lihat kebutuhan paling minim dari customer-nya, terhadap produk tersebut. Kemudian kita harus matchingkan. Jangan lupa pembukuan. Nah, tentunya jangan pembukuan secara manual ya, tetapi buatlah lebih inovasi. Otomatis maksudnya. Tahapan ketiga adalah measure, lakukan pengukuran. Mengapa sesuatu yang kadang membosankan seperti accounting itu bisa mengubah hidup Anda? Ya jelas, kalau melakukan sesuatu, membangun startup, banyak peminatnya, ternyata 1 tahun kemudian baru disadari, cost-nya itu berkali-kali lipat dibandingkan revenue. Itu berarti udah jadi masalah besar. Karena kalau udah sampai minus terlalu banyak, kita udah nggak mungkin lagi untuk menambah kekurangan tersebut. Jadi, kita harus tetapkan salah periodik kapan harus melihat kepada accounting, ke pembukuan kembali. Jangan pernah bosan dengan angka-angka. Karena angka-angka itulah yang menyelamatkan startup. Jadi, bagaimana caranya innovation accounting itu bekerja? Ada 3 milestone. Yang pertama, establish the baseline. Kita tetapkan baseline, garis dasar. Kapan saya harus lakukan suatu tindakan? Kalau memang belum menyentuh baseline tersebut, misalnya cost, buatlah persentase. Selama dia belum minus sampai 30%, ini asumsi ya, tergantung masing-masing startup gimana lihatnya. Selama belum menyentuh minus 30%, saya tetap go ahead, jalankan saja startup tersebut. Saya mau berikan diskon atau apapun itu, yang penting MVP tercapai, value dari perusahaan, value dari bisnis itu tersebut naik, itu why not? Ya tergantung kepada entrepreneurnya. Mulai menyentuh minus 30, mulai warning, lampu kuning. Begitu minus 31%, do something. Apakah pivot dan sebagainya. Yang kedua adalah tuning the engine. Artinya begini, tadi kan minus 30%. Nah, kalau tuning the engine, berarti secara lebih berkala, lebih intens lagi, ketika cost udah mencapai sekian, misalnya udah sampai minus 10%, berarti saya harus mulai geser sedikit. Misalnya diskon yang saya tawarkan, ini diskon di sini misalnya startup e-commerce atau marketplace. Oh, awalnya diskon lumayan ya, persennya gede, mulai saya turunkan. Nah, ini disebut tuning. Tetapi diperhatikan juga, bukan berarti kita langsung turunkan gitu aja. Melihat juga kepada customer. Kalau kita diskonnya kita kecilkan, ternyata nanti customernya pergi, nggak balik lagi, ini sebenarnya cost juga. Jadi kita harus pertimbangkan beberapa faktor. Apakah kalau dia bentuk produk, bisa jadi HPP-nya yang kita tekan atau sebagainya. Yang ketiga adalah mulai lakukan pivot atau persevere. Pivot, mulai banting setir, ubah haluan. Apakah buat produk baru atau berkolaborasi atau gimana? Atau bisa jadi saya bertahan. Lakukan saja dulu. Coba fighting. Kita lihat apa yang terjadi. Ya, jadi di sini 3 milestone yang harus dijadikan acuan. Tidak boleh melupakan ketiga hal ini. Dan pada umumnya startup gagal karena lupa kepada 3 ini. 3 milestone. Adapun analisis yang bisa digunakan, misalnya analisis cohort, kemudian bisa lakukan optimisasi dengan atau pembelajaran, bisa dengan menggunakan Kanban atau the value of 3A. Oke, mulai dari namanya cohort analysis. Ini di sini merupakan tools yang paling penting dalam analitik di dalam startup. Nampaknya itu kompleks, tetapi sebenarnya dia simple. Daripada melihat kumulatif totalnya, seperti total revenue atau total customer, lebih bagus kita menggunakan grouping customer yang berhubungan dengan produk secara independen. Nah itu, misalnya saya buat produk di mana produk itu banyak SKU-nya, ya saya bisa aja grouping. Nah, jadi analisanya itu berdasarkan grouping. Berikutnya mengenai optimisasi. Learning dan optimisasi
walaupun ditulis versus, tetapi ini dua hal yang saling berkesinambungan, saling bersinergi. Optimize, kalau saya merujuk kepada konsep matematika, kan ada fungsi turunan, Y, kemudian Y aksen. Kalau hitung-hitungan, Y aksen sama dengan 0, itu untuk konsep optimisasi. Nah, sebenarnya dalam matematika itu adalah paradigma yang bisa kita terapkan di dunia nyata. Nah, di sanalah setelah hitung-hitungan, kita belajar, oke, balik lagi ke optimisasi. Di dalam Lean Startup bagian vision, ada product, kemudian strategi, kemudian vision. Vision itu nggak boleh diubah, dioptimize. Yang boleh dioptimize itu adalah di bagian product. Kalau strategi, lakukan pivot. Jadi, visi tidak boleh lupa, karena ini semuanya saling berhubungan. Kalau kita melupakan visi, berarti ibarat saya hendak berekreasi ke satu tempat, perjalanan sampai pertengahan, saya malah pergi ke tempat lain. Jadi nggak konsisten jadinya dari tujuan awal. Berikutnya adalah untuk dalam tahapan mission adalah Kanban. Dalam Kanban bisa menggunakan sticky note sebenarnya, atau papan tulis, whiteboard, atau bisa jadi menggunakan Trello, tools Trello. Bagi menjadi beberapa segmen. Misalnya ada segmen backlog, maksudnya task, aktivitas yang mau dikerjakan, kemudian in progress, kemudian ada bagian build, kemudian validated. Kalau memang kerjaan belum dieksekusi, kita taruh dulu di bagian backlog. Pada saat masuk ke in progress, kita pindahkan, kita tulis di in progress, berarti bagian backlog dihapus. Setelah selesai in progress, udah berhasil dibangun, udah selesai, berarti build. Kalau memang mau dilakukan pengecekan, berarti validated. Validated learning, itu nggak boleh lupa. Karena value dari sebuah startup adalah bisa dilakukan validated learning. Tetapi, ini kan secara teori adalah backlog, in progress, build, dan validated. Prakteknya adalah bisa kita kembangkan lebih banyak. Atau bisa juga kita ciutkan. Itu bebas, tergantung kebutuhan. Prinsipnya dalam pengukuran itu ada 3 value A, yaitu actionable, bisa lakukan aksi, bisa diakses, dan bisa diaudit. Bisa dilihat kembali. Pivot or persevere. Innovation accounting adalah proses mengarahkan kita kepada pivot yang lebih cepat. Bukan, arti dari statement ini bukan berarti diharapkan semua startup itu harus masuk ke titik pivot, tidak. Tapi potensinya itu tetap ada. Peluangnya tetap ada. Hanya saja kalau memang kita nggak menggunakan accounting sebagai panduan, sebagai koridor, nantinya kalau sempat udah terlalu jauh kita berjuang dan minus sempat udah berdarah-darah, baru menyesal, itu udah telat. Jadi di sini innovation accounting membantu kita mempercepat pivot. Kalau memang ada masalah ya, kalau ada ya. Tetapi dalam proses pivot tersebut atau persevere, mau pivot atau bertahan, haruslah dilakukan meeting. Karena namanya zaman sekarang ini di revolusi industri 4.0, nggak mungkin founder startup satu orang. Walaupun memang tidak tertutup kemungkinan bisa, tetapi alangkah lebih bagus kalau memang bisa dilakukan kolaborasi. Misalnya founder dari background marketing, founder background IT, kemudian atau background lainnya berkolaborasi. Nah, jika foundernya itu beberapa orang, maka sebelum tentukan pivot atau bertahan, dia harus lakukan meeting terlebih dahulu. Karena kalau memang tidak tanpa adanya meeting dan terjadi kegagalan, nanti bisa terjadi konflik. Konflik internal udah pasti. Startup udah susah untuk dipertahankan. Failure to pivot. Apakah pivot memberikan jaminan startup itu bisa berhasil? Jawabannya adalah 50-50. 50%, 50%. Mengapa? Karena decision untuk pivot itu termasuk agak susah. Karena potensi gagal itu tetap ada. Banyak kemungkinan.
Bisa jadi setelah di pivot malah lebih minus lagi, atau setelah di pivot bisa menambal minus yang telah terjadi sebelumnya. Jadi bagaimana triknya? Tentunya adalah yang pertama, dia di sini entrepreneur, harus bisa lakukan analisis secara mendalam, pastikan benar-benar kebutuhan. Jadi kata kuncinya sebenarnya balik lagi kepada kebutuhan atau keinginan si customer. Kalau sudah yakin, kemudian bisa dibuktikan baik kualitatif ataupun kuantitatif, maka lakukan pivot. Kalau memang terjadi kegagalan lagi, ingat jangan pernah bersedih karena memang namanya entrepreneurship itu adalah kita harus kuat di mental. Goalnya adalah jangan berpikir uang, tetapi berpikir bagaimana bisa memenuhi kebutuhan customer. Bagaimana membuat customer mendapatkan benefit value. Adapun beberapa poin, beberapa cara katalog dari pivot bisa disebut zoom in pivot. Artinya begini, full social network. Jadi melihat kepada jaringan sosial, bagaimana aktivitas, bagaimana orang melihat produk tersebut. Atau dengan zoom out pivot. Jangan melihat terlalu detail, tapi coba melihat dari kacamata orang lain. Oke, ibarat gini, kalau ada bakteri, kita lihat pakai mikroskop kan jadi besar, itu zoom in. Oke, berarti kita benar-benar melihat fokus. Ibaratnya mata kuda, jadi dia melihatnya ke depan. Kalau zoom out adalah coba berpikir out of the box. Intip ke sebelah, lihat startup orang lain, bagaimana success story-nya. Customer segment pivot, itu yang ketiga. Bisa jadi target customer di awal itu adalah ibu rumah tangga, kali ini kita ubah menjadi orang kantoran. Customer need pivot. Kita ubah, awalnya mau memenuhi kebutuhan customer yang begini, menjadi begitu. Misalnya, kebutuhan customer, dia ingin satu e-commerce, yang penting bisa transaksi jual beli. Oke, ternyata setelah kita jalankan, nggak berhasil. Oke, maka kita harus buat lagi, ubah. Mungkin kolaborasi, kalau transaksi di e-commerce ini, maka mendapatkan poin, dan poin ini bisa ditukar di tempat pangkas, dan sebagainya. Itu hanya contoh. Atau bisa jadi kita benar-benar lomba total. Yang penting fokus, ubah customer need-nya. Ini pasti related kepada customer segment. Bisa platform pivot, mengubah platform. Bisa bisnis arsitektur, pivot, arsitektur bisnis yang diubah. Nah, kalau udah kata arsitektur, butuh diperhatikan masalah margin dan volume. Berikutnya value capture pivot. Di dalam prakteknya itu ada satu cara yang disebut freemium, merupakan bagian dari value capture pivot. Jadi kita memberikan benefit kepada customer, kalau memang dirasa bermanfaat, benar-benar bermanfaat, maka baru lakukan subscription, pembayaran. Engine of growth pivot. Di dalam engine ini nanti di bagian Lean Startup Part 3, bagian ketiga, akan saya jelaskan lagi, yaitu ada istilah viral, sticky, dan paid growth. Jadi ada 3 model engine. Sekilas saya jelasin dulu, viral itu berarti kita memanfaatkan momen viral. Sticky, kita membuat customer lengket kepada kita. Sehingga ketergantungan kepada produk kita itu tinggi. Yang ketiga adalah paid growth. Ya, bisa secara iklan. Tetapi jangan lupa, iklan harus diperhatikan berapa rasio, revenue, dan cost-nya. Bisa channel pivot. Channel pivot misalnya packaging dari packaging yang sebelum dikirimkan ke customer, kita ubah. Buat sesuatu yang lebih value. Misalnya kasih ucapan atau sesuatu
souvenir, dan lain sebagainya. Teknologi pivot juga bisa, tapi ini lebih ke arah teknis. Maybe karena masalah ada isu speed, kecepatan, ya boleh kita lakukan teknologi pivot. Sepanjang dalam proses pivot teknologi itu, customer tetap bisa menggunakan produk kita. Artinya begini, jangan karena kita ubah teknologi sehingga customer sama sekali nggak bisa menikmati produk kita. Apalagi kalau misalnya e-commerce, down total. Nah, kalau down total, customer udah meninggalkan platform kita, dia nggak bakalan balik lagi. Kalaupun balik, berarti memang kita udah punya nilai yang berbeda dengan orang lain. Tetapi, namanya perkembangan zaman dan teknologi, tidak mungkin orang lain yang melihat kita maju, tidak tentu kemungkinan dia bisa mengadopsi, amati, tiru, dan modifikasi. Dan itu sebenarnya semuanya kompetisi, nggak jadi masalah. Oleh karenanya, teknologi pivot harus diperhatikan, downtime. Lakukan minimalisir semaksimal mungkin. So, kesimpulannya adalah dalam mendrive, dalam mengendarai sebuah startup, itu mulailah dari loncatan, yaitu dari leap. Semua strategi pastilah dimulai dari asumsi, pastikan the right place and the right time. Lakukan analisis paralisis untuk merealisasikan MVP. Tes produknya, semua produk itu tidak mungkin langsung perfect, sempurna di awal. Semua pasti ada proses. Yang penting adalah pastikan MVP tercapai. Bisa dengan, tadi ada 3 video MVP atau misalnya sign up, conscious MVP, widgets of us, atau prototype. Prinsipnya adalah lakukan pengujian terhadap MVP. Ketiga adalah measure, lakukan pengukuran, yaitu accounting, di mana ada 3 milestone. Bangunlah baseline, harus ada dasar, kapan harus lakukan sesuatu, take action. Bisa untuk tuning engine, ketika secara periodical. Ubah, improve something, improve proses. Dan dari accounting ini menjadi dasar pengambilan keputusan apakah pivot atau persevere, pivot atau bertahan. Tapi ingat, kembali, pivot tidak memberikan jaminan 100% berhasil. Tergantung. Oleh karenanya kita harus benar-benar analisa baik-baik, memahami kondisi market, memahami keinginan dari customer, dan tidak lupa juga jenis-jenis pivot. Kita tidak boleh sembarang. Saya harus pivot engine-nya, engine of growth, atau saya pivot langsung platform, atau saya pivot customer need, pivot customer segment. Tidak boleh langsung lakukan pivot tanpa adanya dasar. Jadi perhatikan, masalahnya itu ada di mana. Sehingga nantinya kegagalan itu bisa diminimalisir. Tentunya namanya startup, memang semua ada tantangannya, tapi dengan kemampuan analisis, keinginan untuk belajar, diharapkan startup akan mencapai growth dan sukses. Now is the time to think lean. Saya Darwin, terima kasih.